sudah sejarah wali kota di Bandung itu SMA 3 dan SMA 5. Haru itu SMA 3, SMA 5. SMA 5. Farhan SMA 3. Arfi SMA 3. Dandan SMA 5. Artinya ini El Clasico. Waktu pertama Pak Dada itu SMA 3. Ridwan Kamil SMA 3. Yana SMA 5. Artinya ini El Clasico nih. Betul, pertandingan antara SMA 3 dan SMA 5. Yeah. Kemudian ngelihat perguruan tingginya juga. Ini antara ITB dan Unpad nih. Ya, El Clasico juga. El Clasico juga nih. Jadi ini between. Saya akan melihat dari sini aja ya. Yeah. El Clasico nih. Haru itu ITB. Kemudian Farhan itu Unpad. Arfi ITB. Dandan Unpad. Ini El Clasico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Beni Syafaat Stories. Dan lagi-lagi saya menampilkan tokoh yang pernah 2 atau 3 kali, saya lupa, hadir di podcast saya menyoal tentang kota Bandung. Dan bahkan saya sempat mendorong untuk menjadi atau mencalonkan sebagai wali kota Bandung. Dan beliau tidak menjawab. Ternyata sinyal itu menjadi kenyataan. Tidak menjawab ternyata tidak jadi maju. Inilah Kang Panca Saktiadi ya. Panca Saktiadi kan. Kang Panca Saktiadi ya. Sebetulnya kalau mau berpasangan dengan Kang Panca Saktiadi Beni Syafaat. Luar biasa. Nah, Kang Panca, kan kemarin saya mendorong Kang Panca untuk maju sebagai Bandung 1, tapi kemudian seiring waktu dan qadarullah Kang Panca tidak jadi maju, dan kemudian muncullah ada 4 kandidat yang luar biasa. Tentu saja mereka yang terbaik dari yang terbaik. Saya langsung saja, dari keempat tokoh atau keempat pasangan calon ini, mana yang lebih pas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Hatunun Kang Beni, ketemu di podcast lagi di Kang Beni. Nah, langsung aja dari 4 calon ini memang Harudani ini didukung oleh banyak partai. Di situ ada PKS. Ya. PKS itu Haru. Ya. Haru dari PKS, Dani itu dari Gerindra, yang presiden sekarang kan dari Gerindra. Ya. Otomatis penguasa. Ada juga PBB, kemudian Partai Umat, Perindo, PKN, dan P3. Ini jumlahnya 38 sekian persen. Kemudian yang kedua itu pasangan Arfi dan Yena. Arfi dan Yena itu ada Golkar mencalonkan siapa? Arfi, dan Yena itu PSI. Dan didukung oleh PAN, Hanura, Partai Garuda. Ini 23%. 23%. Kemudian yang ketiga itu pasangan Farhan dan Erwin oleh 4 partai. Farhan itu dari Nasdem, Erwin itu dari PKB, kemudian didukung oleh Perindo dan Partai Buruh. Ini ada 19,6 sekian persen. Yeah. Yang keempat itu pasangan dari Dandan dan Arif. Dandan dari PDIP, kemudian Arif dari Demokrat. Ini 18,31%. Artinya kalau melihat dari jumlah persentase, secara kertas itu, secara tulisan, secara jumlah itu Harudani itu leading dengan jumlah 38 sekian persen. Tapi kalau melihat ini adalah pilkada, yang dilihat itu sosok. Mungkin secara jumlah persentase partainya itu 38%. Tapi saya akan menyorot bahwa ini adalah kota Bandung. Kota Bandung yang keinginannya yang memimpin itu orang Bandung. Nah, kalau melihat dari 4 pasangan ini, saya menentukan orang Bandung itu pendidikan SMA-nya di Bandung dan kuliahnya di Bandung. Paling tidak itu paling ya? Tidak. Parameternya itu orang Bandung. Karena kenapa? Karena saya menentukan SMA di Bandung karena pemilih pertama itu anak SMA. Jadi kalau misalnya Haru itu
orang Bandung, SMA-nya di Bandung, SMA itu mungkin dukung Haru. Itu patokan orang Bandung itu mulainya SMA dan kuliah. Dan dari yang keempat tokoh itu, Dari keempat tokoh ini semua orang Bandung. semua orang Bandung karena SMA aja di Bandung. Gini, ini El Clasico juga nih. El Clasico. Jadi sudah sejarah wali kota di Bandung itu SMA 3 dan SMA 5. Haru itu SMA 3, SMA 5. SMA 5. Farhan SMA 3. Arfi SMA 3. Dandan SMA 5. Artinya ini El Clasico. Waktu pertama Pak Dada itu SMA 3. Ridwan Kamil SMA 3. Yana SMA 5. Artinya ini El Clasico nih. Betul, pertandingan antara SMA 3 dan SMA 5. Ya. Kemudian ngelihat perguruan tingginya juga. Ini antara ITB dan Unpad nih. Ya. El Clasico juga. El Clasico juga nih. Jadi ini between. Saya akan melihat dari sini aja ya. El Clasico nih. Haru itu ITB. Kemudian Farhan itu Unpad. Arfi ITB. Dandan Unpad. Ini El Clasico. Unpad, kita bukan mengecilkan wakil-wakil nih. Ya. Karena kalau kita melihat wakilnya Haru itu SMA bukan di Bandung, perguruan tinggi bukan di Bandung. Artinya kalau kita bobot 25%, Haru hanya 50% nih. Kalau tadi kan ngelihatnya dari persentase partai pendukung. Tapi kalau misalnya SMA itu bobot 25, perguruan tinggi 25, berarti Haru tuh 50%. Karena Dani ini SMA bukan di Bandung, kuliah bukan di Bandung. Kemudian yang tadi Arfi yang 23%, SMA di Bandung, kuliah di Bandung, berarti 50%. Tambah Yena. Yena ini SMA-nya Cileunyi. Ya, Cileunyi. Kuliahnya di Unpad, berarti 25%. 75% nih Arfi ini. Kemudian kalau Farhan SMA 3, kuliah di Unpad, berarti 50% nih. Erwin SMA-nya di Bandung, kuliahnya di Bandung. 100% nih. Kalau Farhan dan Erwin. Nah, Dandan SMA 5, kuliahnya memang yang S1-nya dulu APDN, S2-nya di Unpad, S3 di Unpad, berarti 50%. Tapi saya kurang literatur untuk wakilnya. Ya. Arif nih PR juga buat Pak Dandan supaya mempromosikan Arif itu dari mana? Dari siapa? Siapa? SMA mana? Kita kalau dilihat-lihat katanya Arif ini pengusaha di Bandung. Ya. Ya saya juga sedikitnya pengusaha. Ya. Nah, ini bukan PR. Kang Danan harus bisa sosialisasikan Arif ini. Ya, betul. Salah satu PR tersendiri. Paling Jadi tidak Pak Dandan dan Pak Arif podcast di sini. Di Benisa Pastor. Siapa Dandan ya? Jadi kalau kita ngelihat Dandan ini 50%. Kalau melihat presentasi yang tadi, kalau secara partai itu yang menang itu Harudani. HD ya. HD 38%. Tapi dengan tentang orang Bandungnya, Farhan dan Erwin. Ya. 100%. Ya, yang kedua itu Arfi 75%, Haru itu 50% dan Dana 50%. Nah itu kelihatan El Clasico-nya kelihatan nih. Mana orang Bandung nih, anak-anak SMA yang memilih. Ini ada anak SMA 3 dan SMA 5. Ya. Pak kuat-kuat. Kayak Letwe di zaman. Nah, dari seluruh atau dari keempat pasangan ini kan mereka ada yang mantan anggota dewan, kemudian juga ada mantan pejabat Kota Bandung. Nah, kalau melihat semuanya ini berpengalaman. Yang satu di di dewan, yang satu di eksekutif. Betul. Pak Dandan. Yang satu pendamping eksekutif. Ya. Kalau Kang Haru ini kan dewan dari dulunya, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Arfi ini pendamping eksekutif. Ya. Di Bandung pendamping Ridwan Kamil wali kota, di Jawa Barat ya TPD gitu ya,
di ngedampingin gubernur. Jadi dia pendamping. Pendamping. Kalau Farhan itu dewan. Dewan. Kemudian Dandan ini eksekutif. Dia Eksekutif. mantan pejabat di Kota Bandung. Betul. Artinya semua berpengalaman. Ya. Kalau melihat peluang ada nggak? Peluang ada semua. Nah, cuman sekarang kita lihat bukan mengecilkan para wakil nih ya. Ini adalah pertandingan para calon wali kota. Ini yang harus dilihat para wali kota ini brandingnya bagaimana nih para wali kota ini. Kalau melihat wakil misalnya ya wakilnya Kang Haru Dani ini ya tadi ngelihat profilnya bukan orang Bandung. Yeah. Maka sekarang kita akan mempertandingkan para wali kota ini. Kalau branding, kalau nama keterkenalan mungkin kelihatannya Farhan terkenal. Farhan, ya. Pernah jadi direktur Persib, ya. Penyiar radio KLCBS, presenter lumayan ya, terkenal di TV swasta ya. Nasional. Nah ini PR buat para calon wali kota yang lain supaya brandingnya kayak gimana, gitu kan? Ya, memang tantangan satu sama lain ada prestasi masing-masing, tetapi Om Farhan ini agak sedikit punya keunggulan dari segi nama. Jauh lebih dikenal oleh warga Kota Bandung, sampai ke anak kecil pun tahu gitu. Dan dia juga kalau ketemu dengan masyarakat suka ngebanyol. Itu dia. Tapi entahlah, kembali lagi ini adalah pilihan orang Bandung, seleranya kemana, karena kalau menurut saya empat-empatnya ini hebat-hebat semua. Hebat-hebat semua. Tinggal selera ini sebetulnya. Dan ini juga lucu juga nih Kang. Ini pertandingan antara angkatan 80 sama angkatan 90. Ya. Kalau Haru itu kan angkatan 93 rasanya di ITB-nya. Ya. Arfi ITB-nya 96 rasanya lah. Berarti angkatan 90 kan? Ya. Kemudian kalau Farhan itu angkatan 87, 80. Dandan itu angkatan 87. Ini pertandingan klasiko juga. 80 lawan 90. Ini unik nih sebenarnya untuk pertandingan wali kota sekarang. El Clasico SMA 3 lawan SMA 5 nih. Biasanya kalau yang 60 ke atas ini Porisman kan. Angkatan 90 ke atas pertandingan usia di atas 60 kompak. Ini satu gedung nih. Komplek Belitung. Kapungkur kantos tawurantinya eta aranjeuna. Kebetulan saya bisa duduk di sini, bisa di tengah-tengah kan. Karena saya SMA 5, istri saya SMA 3. El Clasico juga rupanya. El Clasico. ini tapi saya S1 bukan di ITB kan. Istri saya Unpad. Nah, berarti ini tetap El Clasico lah. Tetap nggak tahu nanti mau milih kemana, tapi masyarakat Bandung akan melihat bahwa keempat ini sosoknya mana yang akan terlihat lah. Anu Jaim kumaha, apakah dia baru melakukan sesuatu ini sekarang? Kan namanya calon baiknya tuh pas sekarang bisa aja kan yang tadinya ngelewat itu ke tetangganya tidak negor, sekarang menegor. Ya. Yang tadinya biasanya sasapu, akhirnya sasapu gitu. Biasanya suka JJTJ BMTM, tahu Pak? JJTJ BMTM, janji-janji, tinggal janji, bulan madu tinggal minggu. Bulan Mbak, itu mah lagu kan? Ya, lagu JJTJ BMTM. Tapi kita harapkan nanti setelah penetapan nomor itu berbeda. Kalau saya ngelihat kan, kayak yang puncaknya kemarin itu pas pendaftaran. Setelah pendaftaran diisin kan. Jadi ramenya itu Cawalkot Kota Bandung itu pas penentuan di partai. Setelah partai diisin deh kan. Kita kunaon Itu nggak tahu ya, nanti mungkin aja begitu jadi kumahanya gitu kan. Karena semua itu dipasangkan di akhir. Namanya juga dijodohkan. Yang asik kan yang pacaran duluan gitu ya.
ada juga menyodor-nyodorkan diri mungkin ya pasangan-pasangan ini. Ada juga ya teka pakai kali itu kali ya orang-orang ya. Bisa terjadi itu. Ya. Bisa. Tapi kita lihatlah nanti ya kan. Yang terpaksa dijodohkan, yang tiba-tiba dijodohkan, kemudian yang merasa baiklah ayo yuk dari teka pakai ke batu ayeuna orang nah, itu. Dilihat nanti. Nah, Kang Panca ini kan dikenal dekat dengan masyarakat, ya dengan kinerjanya selama ini. Kemudian juga sering turun ke masyarakat. Dulu pernah mencalonkan diri menjadi ketua RW lah paling tidak. Nah, Kang Panca, kalau mungkin Kang Panca juga dengar-dengar suka ada komunikasi dengan masyarakat. Orang Bandung tuh pengennya ke wali kota yang seperti apa sih? Oyong nateh gitu dah. Kelihatannya selama ini sebutnya kota Bandung ini autopilot. Jadi kalau autopilot perasaan wali kota sana. Karena berjalan aja kota Bandung nih dengan kesemerawutannya, dengan sampahnya, dengan segala pungutannya, dengan parkir sembarangan di mana-mana, banyaklah dengannya. Carut marut di kota Bandung. Kelihatannya ingin wali kota yang bisa mengayomi dan bisa menyelesaikan seluruh masalah. Ya itu normatifnya. Normatif. Nah, wali kota yang harus jadi itu sudah bukan lagi belanja masalah, harus bicaranya solusi. Ya. Bukan lagi membuat database, tapi langsung eksekusi. Nah, itu yang harus wali kota nanti. Yang paling utama mungkin waktu podcast yang kemarin juga bahwa wali kota itu yang paling utama itu pendapatan hasil daerah kan. PAD. Kota Bandung kan hanya 3, sekian. 3, triliun. 3,4. Padahal bisa sampai 10 triliun 10. Kata Kang Panca kan. Yakin saya. Berarti tambahannya 7 triliun 2 kali lipat. 10 triliun mungkin ntar para calon ngedekatin saya nih kan. Gimana caranya? Jadi para kandidat kalau nonton kemarin podcast saya dengan Kang Panca tentang bagaimana memajukan kota Bandung, ini harus jadi konsep juga. Karena gini kan, suka tidak suka uang itu bunyi. Ya. Kalau kita hanya minta-minta gitu ya 3, sekian triliun pendapatan, terus kemudian APBD-nya 7, sekian, artinya ada 4, sekian yang diminta ke pemerintahan pusat. Coba kalau kita sudah beres di Bandungnya sendiri, bikin program tuh enak. Jadi keinginan kota Bandung, warga kota Bandung tadi secara normatifnya itu. Hal lainnya apa lagi? Ya otomatis yang sekolah, kesehatan. Tapi itu kan berhubungan dengan anggaran. Balik lagi ke PAD ya. Tapi kita harapkan setelah penetapan nomor itu kita tahu arah para calon ini. Ya kan nanti kan kampanye itu pasti menyampaikan visi misi ya. Kita bisa mengukur dari situ. Mudah-mudahan. Kang Panca juga orang Bandung. Pengen yang seperti apa wali kota Bandung? Yang dekat sama masyarakat kan? Yang dekat sama masyarakat. Jadi yang jangan sampai kan namanya juga wali. Wali kota itu berarti orang tua kota. Kalau dulu wali murid, jadi wali murid itu orang tua murid itu di kelas. Pengurusnya lah gitu ya. Orang tuanya. Jadi bisa gampang dihubungi yang utama. Jangan sampai kita mau menghubungi itu berjenjang. Ke sekprina lah, ke ajudannya lah, berjenjang. Kalau bisa wali kota itu dekat dengan warganya, dihubungi cepat, jangan pas kampanye aja meminta-minta suara. Nanti setelah jadi masyarakat mau mengeluh dan apapun ke wali kota itu diterima. Iya. Solusi itu persoalan lain. Dengan diterimanya oleh pejabat, masyarakat itu setengahnya udah hilang gitu masalahnya. Iya. Ya dulu, mohon maaf saya menyebutkan nama tokoh ya. Anies Baswedan waktu menjadi gubernur DKI Jakarta itu ada jam-jam tersendiri di waktu pagi itu bertemu dengan warga Jakarta, kemudian menampung berbagai keluhan-keluhan. Nah, barangkali ini wali kota Bandung ini bisa seperti itu. Ada suatu pagi, coffee morning, ngopi heula, kemudian
menampung berbagai keluhan. Jangan dari bawahan aja. Kalau dari bawahan aja udah beres Pak Wali, udah beres Pak Wali, terang mah boro-boro beres gitu kan, ngahunyud pada melan. Nah, mestinya ada maksud saya ada satu ruang dan waktu di mana masyarakat bertemu dengan wali kotanya, kemudian berbincang-bincang, berkomunikasi dengan apa namanya, dengan humanis lah begitu. Nah, kalau ngelihat keempat-empatnya itu melakukan itu mampu. Hanya Mampu ya. tinggal niat. Ya, Jadi mampu tinggal niat. tinggal. Tinggal niat. Karena waktu jadi wali kota itu terserah Pak Wali. Tidak ada jam kerja. Ya. Kalau pegawai biasa ada jam kerja. Ya. Masuk jam 8, pulang jam 4 misalnya. Kalau Pak Wali nggak ada lembur, nggak ada. Jadi tadi kata Kang Beni juga, siapkan waktu untuk masyarakat. Atau Pak Wali ini berkunjung ke semua lapisan masyarakat. Bisa itu pas sholat. Ya, bisa seperti itu, Mang Oden dulu subling ya. Ya, bisa subuh, bisa duhur, bisa kan Jumat gitu. sholat itu bukan subuh aja kan. Ya, ada 5 kali Ada waktu 5 ya. waktu. Jadi jangan diistimewakan juga misal subuh ya jangan. Jadi bisa subuh, bisa duhur, bisa isya, bisa Betul. maghrib. Kemudian bisa juga kegiatan yang lain. Misalnya ada hajatan gitu ya, Pak Walinya ngelewat, dia sebagai warga juga ikut mengucapkan selamat karena ini bapaknya. Ya, ya. Jadi ada yang hajatan juga, bapaknya berkunjung nggak ada masalah sebetulnya. Ya. Sekarang satu lagi nih untuk Kang Panca sebelum kita tutup obrolan ringan kita ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para calon wali kota dan wali kota terpilih nanti? Yang pertama harus memenangkan dulu. Ya, yang satu kudu menang lah. Dulu. Kalau sudah menang berikutnya. Ya. Tapi harus kalau narik ke yang kemarin ya, harus mensejahterakan warganya. Ya. Mensejahterakan warganya dengan apa? Itu pendapatan asli daerahnya harus tinggi. Dengan tinggi itu kesehatan bisa terjamin, sekolah bisa banyak yang gratis, orang tua bisa dijamin juga. Kan sekarang ini usia tua itu lebih panjang kan. Sedangkan usia kerja berhenti. Ya. Jadi begitu umur 60 itu usia pensiun. Nah, usia 60 sampai 80 lah misalnya ya, itu ya harus dijamin juga oleh wali kota nih sebetulnya. Benar. Selain usia produktif. Usia produktif. Anak-anak yang sekolah semua gratis. Kasihan juga kan yang udah orang tua udah nggak punya uang, nggak ada jaminan. Itu yang utama. Kemudian masalah banjir Cilencang, kepadatan lalu lintas, transportasi massal yang baik, sampah dan sampah itu sebenarnya piartosin sebetulnya mah, bukan jadi masalah sumber masalah, malah sumber keuangan. Dan tertib ASN. Jadi ASN ini mudah-mudahan dengan wali kota yang baru bisa lebih baik lagi, menjadi pelayan masyarakat. Iya. Gitu. Tertibnya seperti apa misalnya? Misalnya gini, yang paling kesorot itu Satpol PP lah misalnya. Begitu ada Satpol PP kaki 5 tertib. Begitu keluar datang lagi. Ya. Ini kan sesuatu. Itu yang kasat mata. Yang tidak kasat mata lebih banyak lagi. Ya. Kemudian penataan zona-zona di Kota Bandung ini harus segera ditata. Banyak yang harus dilakukan, misalnya gini, mau Ciamplas, mau di Astana Anyar, mau di Ujung Berung, mau di Cibiru, itu penataannya harus merata. Ya. Jadi tidak semuanya datang ke Kota Bandung, semua bisa merasakan bahwa Bandung ini kosmopolitan lah. Ya. Dan satu Kang, yang penting kalau bisa Bandara Hussein aktif lagi. Saya akan mengatakan itu barusan bahwa sebelum ini 2 kali podcastan sama Kang Panca menitipkan pesan kepada siapapun yang akan menjadi wali kota Bandung terpilih nanti, bahwa PAD bisa naik dari 3, sekian triliun menjadi 10 triliun, artinya naik 7 atau 6, sekian triliun. Salah satunya adalah meningkatkan potensi
PAD itu sendiri dari UMKM dan kemudian juga dari wisata, pemirsa. Kemudian juga ada sarana pendukungnya, yaitu mengaktifkan kembali Bandara Hussein Sastranegara. Karena ketika dipindahkan ke mana? Kertajati. Ke Trajati, ternyata menurut data BPS yang saya sering baca, turunnya cukup signifikan. Ya, Bukan signifikan, terjun bebas. terjun bebas. Terjun bebas. Ternyata signifikan ya. Kalau signifikan turunnya dikit kan? Masih ada, Ada. masih ada degradasinya. Ini mah langsung terjun bebas ya, sehingga bisa dilihat di pasar baru cukup sepi. Sudahlah memang pasar online sedang menjadi menjadi habit masyarakat Kota Bandung dan kota-kota lainnya. Ditambah lagi alat transportasi yang kemudian berpindah ke Kertajati ke sana sehingga menjadi lumpuh di situ. Kota Bandung ini ada kereta api cepat itu alhamdulillah. Hmm. Tapi dari Jakarta datang ke Bandung, dari Bandung mau kemana lagi udah sulit. Betul. Orang Jakarta balik lagi. Hmm. Kalau di Bandung Husennya bandar udaranya jalan, orang Jakarta mau kemana-mana bisa lewat Bandung. Betul. Mereka belanja dulu di Bandung oleh-oleh, mau ke Surabaya bawa oleh-oleh dari Bandung ke Surabaya, kan asik. Ya. Karena di Jakarta itu jaraknya lebih jauh kan. Ya. Naik kereta api cepat hanya 45 menit nyampe ke Bandung. Dari Bandung beli oleh-oleh ke Batagor, bawa ke Surabaya atau ke Solo, ke Semarang gitu. Tapi kalau kereta api cepat masih jungjat kene sebetulnya. Kalau dengan adanya Bandara Hussein itu kan dari Malaysia langsung ke Betul. Kota Bandung gitu kan. Kalau WUS itu kan naik lagi angkutan dan lain sebagainya. Betul. Gitu, tidak langsung. Cuman alternatif masyarakat Jakarta bukan hanya ke Cengkareng, bukan hanya ke Halim. Jadi salah satu berangkat ke kota-kota lain itu lewat Hussein. Ini kan potensi juga. Ya. Jadi WUS itu jadi traffic untuk ke Hussein. Ini yang harus dimanfaatkan oleh Kota Bandung. Betul, betul. Gitu. Jadi, apakah Cengkareng akan berkurang? Bisa aja kan. Ya. Dengan WUS-nya banyak ke Bandung, orang Jakarta nginep di sini asik gitu, udah gitu pergi ke kota lain pakai pesawat dari Hussein. Ya. Balik lagi nanti langsung ke Jakarta bisa, atau mau nginep lagi ke Bandung bisa naik WUS lagi. Ya. Satu pertanyaan lagi, mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau ada salah satu pasangan calon wali kota Bandung meminang Pak Panca menjadi penasehatnya, misalnya, siap? Ya harus siap kan? Siap aja. Karena gini, biar kita punya ide-ide dan bisa diserap itu perasaan pasti gembira, kemudian bisa dilaksanakan dan mudah-mudahan bisa berhasil. Ya. Dengan itu kan amal ibadah juga. Ya, bisa memberikan sumbangsi untuk Kota Bandung. Baik, sekali lagi kalau ngobrol sama Kang Panca ini bisa 2-3 jam juga nggak berhenti. Terima kasih Kang Panca atas waktunya yang diberikan untuk saya, Benny Sahabat Stories, podcast Anda. Mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan atau menjadi satu apalah namanya untuk para pasangan calon. Ya, saya yakin ini dari 4 pasangan calon ini ada yang menonton. Nah, kata Kang Panca harus dekat dengan masyarakat, link channel podcastan di Serang Abdi, oke? Ya. Ya, dari 4 calon ini mudah-mudahan warga Bandung bisa memilih yang terbaik. Ya. Itu. Dan benar-benar dengan hati nuraninya, bukan dengan paksaan. Kemudian kalau ada kelicikan-kelicikan, masyarakat yang lain harus memviralkan lagi, Kang. Kita ingin Bandung mendapatkan pemimpin yang murni, yang dipilih oleh masyarakat, bukan karena tekanan, bukan karena bansos, bukan karena segala macam cicis, money politik. Kalau ada yang gitu, viralkan aja lah. Karena netizen itu lebih. Kita mulai dari Bandung, pesta demokrasi yang bebas dari yang disebutkan tadi. Bebas dari tekanan, bebas dari ancaman, bebas dari money politik, dan lain sebagainya. Di Kota Bandung harus benar-benar terpilih seorang wali kota dan wakil wali kota Bandung yang benar-benar dipilih oleh masyarakat Kota Bandung. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Benny Sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.